Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bermegah dalam Pengharapan. Saudara, orang percaya sesungguhnya orang yang bisa bermegah dalam pengharapan. Apa maksudnya? Nah, kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Roma 5 ayat 2. Demikian, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kata bermegah dalam terjemahan sederhana Indonesia TSI dipakai kata bersukacita. Sedangkan dalam versi bahasa Indonesia masa kini BIMK dipakai kata bersuka hati. Sedangkan pengharapan yang dimaksud adalah menerima kemuliaan Allah. Tentu, kemuliaan Allah adalah keadaan ada bersama-sama dengan Bapa dan yang mulia Tuhan Yesus di surga nanti. Ini bisa saya katakan pengharapan yang lebih dari sekedar pengharapan, lebih berharga dan lebih penting dari pengharapan apapun juga. Tidaklah sebanding dengan pengharapan untuk meraih cita-cita, mendapat gelar, kekayaan, pangkat, atau jabatan. Ini yang harus disadari oleh setiap orang Kristen. Satu hal lagi yang juga penting untuk diketahui adalah bahwa pengharapan seperti itu, yaitu pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah, merupakan suatu kasih karunia, atau dalam teks aslinya charis, yang berasal dari Allah. Itu berarti tak ada seorang pun yang oleh karena usahanya sendiri bisa memiliki pengharapan seperti itu. Itu semua bisa terjadi oleh karena Kristus yang telah mati untuk semua orang berdosa. Maka Kristuslah yang menjadi jalan masuk kepada kasih karunia itu. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Bapak, Ibu, Saudara, dari sini jelas sekali bahwa agar sampai ke rumah Bapa hanya ada satu jalan masuk, yaitu melalui Kristus. Juga dituliskan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan, maksudnya dikembalikan ke rancangan semula sehingga bisa diterima Bapa sebagai anak-anaknya,
sebagai warga kerajaan surga. Itu yang dimaksud diselamatkan. Hanya ada satu jalan masuk, yaitu melalui Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana agar seseorang bisa memperoleh jalan masuk itu? Ibaratnya bisa mendapatkan tiketnya. Ya, mau tidak mau harus beriman kepada Yesus. Maka dalam Yohanes 3 ayat 16, bagian kedua dikatakan demikian, supaya setiap orang yang percaya atau beriman kepadanya, kepada Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, berhak memiliki jalan masuk ini. Itulah sebabnya dikatakan kita bisa bermegah. Maksudnya bisa bersukacita, bersuka hati, karena ada pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Sekali lagi, harusnya bersukacita sebagai orang percaya. Tetapi pertanyaannya, kenapa tidak semua orang itu bersukacita? Artinya bisa bergembira di dalam Tuhan. Nah, yang pertama, karena oleh kehendak bebas yang dimilikinya, ia menolak kasih karunia itu. Memang faktanya sudah menjadi orang Kristen. Tetapi dasar sukacitanya bukan kepada kemuliaan Allah, tetapi kepada hal-hal duniawi. Sehingga ketika apa yang diinginkan, yang dicita-citakan tidak bisa dialami, yang ada adalah kekecewaan, kesedihan, duka cita, sehingga tidak bisa bermegah dalam pengharapan. Hal itu sejatinya juga menjadi tanda bahwa iman yang dimilikinya belum benar atau tidak tepat, saudara. Sebab itu, kalau kita mau bermegah dalam pengharapan, maka dasar bermegah kita haruslah hanya LB3, langit yang baru dan bumi yang baru. Dasar sukacita kita haruslah hanya kemuliaan Allah di surga. Dan untuk mengalami hal itu, harus diakui tidak mudah. Kita harus mau berdarah-darah, saudara. Artinya tidak sekali jadi, tetapi harus tekun, berjuang. Caranya kita harus bertekad untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Kalaupun kita bekerja, meniti karir, berbisnis, berumah tangga, menjadi profesional, atau apapun juga yang kita perjuangkan, harus kita lakukan untuk kepentingan Tuhan dan selalu harus terarah kepada kekekalan. Percayalah, saudara pasti bisa. Dan kalau saudara awali dari sekarang, itu akan menjadikan hidup saudara berkualitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.